judulnya Buku Besar Peminum Kopi. Tapi ini adalah novel tentang catur, teman-teman. Nah, ini adalah novel terakhir dari trilogi Laskar Pelangi yang saya nggak tahu kenapa menggantikan novel Eden Shore dan Maria Makarpov ya, yang sebelumnya itu berposisi sebagai tetralogi. Nah, tapi memang setelah dibaca, atmosfer dari buku ini tuh memang terasa lebih konsisten dan nyambung sama Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi ketimbang dua judul yang saya sebutkan tadi. Nah, ceritanya sendiri itu melanjutkan perjalanannya si Ikal yang dia itu lulus dari kampus di Eropa dengan sangat baik. Nah, tapi sayangnya pas dia pulang, Indonesia itu lagi dilanda krisis moneter di tahun 1998. Maka jadilah dia pulang balik ke kampung halaman di Belitung. Nah, di Belitung ini dia lalu ketemu sama tokoh bernama Nong yang latar belakangnya itu ya kayak lintang ya di Laskar Pelangi. Nah, si Ikal ini kemudian ngajarin si Nong main catur supaya dia bisa ikut kejuaraan 17 Agustusan di kampungnya, kira-kira gitu. Nah, overall novel ini lucu sih menurut saya, teman-teman. Humornya, terus suasananya itu relatable dan somehow ngingetin saya sama kampung halaman di Sumatera gitu. Terus message dari buku ini tuh juga bagus. Beri aku hal paling sulit, aku akan belajar. Itu statementnya Senong di novel ini. Dan menurut saya itu ungkapan yang yang inspiratif karena nunjukin gimana fighting spiritnya dalam belajar. Terus novel ini juga angkat isu kesetaraan, teman-teman, lewat medium catur, bahwa siapapun itu, mau guru, mau kuli, pedagang, PNS, dukun, preman, siapapun, itu bisa datang ke warung kopi, main catur, atau nontonin orang main catur. Nah, saya suka gimana warung kopi di sini tuh digambarkan sebagai sebuah melting pot ya, atau tempat di mana masyarakat itu saling berinteraksi sebagai sebuah komunitas yang hangat gitu. Ya kadang mereka berantem juga sih ya, tapi hangat gitu. Nah, saya suka gimana novel itu ngangkat cerita yang cukup realistis ya, bahwa nggak semua hal dalam kehidupan itu akan align dengan mimpi dan cita-cita besar kita. Tapi di saat yang sama, novel ini juga mengajak pembacanya untuk nggak mudah menyerah. Karena bagaimanapun, kehormatan dan value dalam kehidupan itu ya diperoleh melalui usaha untuk memperjuangkan kehidupan itu sendiri. Nah, dari saya, novel ini mungkin layak dapat skor 8/10, teman-teman, karena ceritanya yang relatable dan pesannya yang meng-highlight kegigihan orang-orang biasa. Oke, itu aja mini review novel Buku Besar Peminum Kopi karya Andrea Hirata.